Welcome to Dunia Mahen. Kamera on, let's go. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Mahen, dan gue ingin berbagi pengalaman atau kegembiraan gue habis beli sepeda lipat Pacific Blitz 3.0 yang warnanya kece banget. Nah, mungkin di awal kalian udah ngeliat tayangan video gue lagi unboxing ya. Mohon maaf, itu saking buru-burunya atau lagi senengnya gue langsung bongkar posisinya. Masih dalam keadaan terbungkus dan baru aja dikirim lewat Gosen. Jadi abang-abang Gojek yang nganterin. Dan kebetulan gue beli di daerah kota gue sendiri, yaitu di Bandung. Nah, inilah penampakannya ketika sudah dibuka, teman-teman. Nah, dan banyak banget bonusnya. Nanti gue akan ceritain dapat apa aja selain paket yang istimewa ini, satu buah sepeda lipat Pacific Blitz 3.0. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya gue akan rakit terlebih dahulu, yes. Oke, ini dia nih teman-teman penampakannya kalau udah dirakit atau dibuka, dirangkai dan tidak dilipat. Nah, kita langsung aja ya, kita ngelihat satu persatu detailnya. Oke, untuk yang pertama kita ke bagian yang paling utama nih teman-teman. Ini adalah rangka utama dari sepeda Pacific Blitz 3.0 ini teman-teman. Nah, gue suka banget sama warnanya, cantik banget. Kalau nggak salah namanya itu mineral green kalau nggak salah itu ya. Nah, ini ada kalau gue tahu dan gue baca, rangkanya ini terbuat dari high tension steel. Dia pakai besi kualitas terbaik dari Pacific yang Pacific punya gitu ya. Jadi belum alloy ini teman-teman ya. Jadi jangan salah, karena ya sebanding lah dengan harganya yang ditawarin sama dia gitu. Tapi jangan khawatir, ini masih terjamin dan dia garansi dari pabrik. Kalau misalnya ada kerusakan atau cacat pabrik atau yang bukan dari kesalahan kita ketika berkendara, dia pasti akan mau mengganti langsung ya, garansi langsung dari pabrik diganti rangkanya. Nah, ini high tension steel, lalu udah dapet di depannya, udah dapet front block juga by Pacific. Terus gue seneng banget sama pekerjaan pabriknya, dia rapi banget las-lasannya dan hampir semuanya tertutup dengan rapi dengan cat gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau ada sedikit-sedikit yang berbeda gitu ya, karena dia cukup rapi menurut gue pekerjaannya, dan catnya benar-benar mulus. Dan kenapa gue pilih yang emerald yang green ini, karena dia satu-satunya yang Dove. Nah, gue pengen banget punya sepeda yang warnanya untuk rangka utamanya memang Dove. Dan kalau di kamera mungkin kelihatannya agak gold gitu ya, tapi sebetulnya ini arahnya agak-agak kehijauan gitu sih gitu kalau misalnya kalian melihat langsung gitu ya. Oke, ini rangkanya, dan kita beralih. Oh ya, di bagian rangkanya itu udah ada. Nah, ini bagian yang untuk dilipatnya. Jadi kunciannya udah ada 2 ya, jadi ini bisa dibuka. Nah, ini dibuka gitu, jadi ini masuk ke sini, terus dia akan kunci supaya dia nggak kebuka seperti ini. Jadi ketika ini dikunci ke dalam gini, dia akan menahan supaya dia nggak akan lepas. Nah, ini ada kunciannya gini. Nah, ini tinggal dibuka aja. Nah, seperti ini, dan ini lipatannya. Dan kalau dilipat dia arahnya ke sebelah sana gitu, dia akan berarah ke sana gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kuncinya cukup bagus. Ini bahannya dia juga bukan plastik ya, dia besi. Cuman yang ini yang memang masih plastik ya teman-teman, plastik tapi keras banget plastiknya.
pasti masih kuat ya. Oke, nah kita lanjut ke mungkin ke atas dulu kali ya. Oke, kita ke atas dulu. Oke, nah ini handlebarnya teman-teman, ini handlebarnya. Nah, di sini handlebarnya lurus ya, nggak lurus banget sih sebetulnya, tapi ya bentuknya sewajarnya sepeda lipat ya, gitu ya, lurus tapi nggak lurus banget, jadi agak bengkok dikit. Warnanya masih hitam. Nah, untuk kuncian handlebar ini dia ada kuncinya ini, bentuknya seperti ini. Jadi kita tuh masih bisa untuk mengatur seberapa kita ingin geser ke kanan atau ke kiri gitu ya. Dia ada tuh yang suka mungkin kanannya lebih panjang gitu ya, kirinya lebih pendek, macam-macam ya, kayak selera orang sih. Tapi yang baik sih yang balance supaya pas di tengah gitu ya. Nah, jadi ini masih bisa diatur lagi gitu ya. Ini ada kunci di bawahnya juga untuk bisa ngatur. Nah, ini terus dikunci kalau udah pas di tengah sesuai keinginan gitu ya. Berikutnya ada rem. Nah, ini ada tuas rem. Ini. Nah, tuas remnya untuk yang kiri itu gue dapatnya dari yang setting, nggak tahu ini bener apa enggak gitu ya. Apa gue kebiasaan pakai sepeda matic kayak motor matic gitu, jadi kalau yang depan itu selalu di kanan gitu ya. Tapi kalau ini yang depan tuh di kiri teman-teman. Nggak tahu nih, mungkin ada yang komen bisa ikut review atau ngasih pendapat gitu ya. Jadi sebetulnya tuas rem depan itu sebetulnya ada di kanan atau di kiri sih yang betul gitu ya. Tapi kalau gue dapet settingannya langsung dari toko, ini yang kiri itu depan, nah sedangkan yang kanan itu belakang gitu ya. Nah, kebiasaan naik motor matic jadinya kebalik gitu. Nah, jadi silakan deh kalau mungkin ada yang lebih tahu. Nah, terus bis itu ini ada black box ya untuk gear setnya. Ini tuas untuk pengganti gear setnya, dia ada 9 speed atau 9 speed. Nah, dia sistemnya kalau yang depan itu ditambah kalau nggak salah, kalau yang ini dikurangin. Nah, ini kurang. Nah, ini kurang. Nah, kalau yang ini nambah dia. Nah, ya, kalau yang depan ini dia nambah. Oke, ini basic lah ya, maksudnya umum. Dia punya bukan punya Pacific sendiri ternyata, tapi dia punya black box gitu ya. Atau mungkin kurang tahu juga sih black boxnya apakah masih partner atau masih anak perusahaan Pacific, saya kurang tahu juga. Dia gear setnya apakah juga produksi tapi beda pabrikan atau masih manajemen sama gitu ya, atau juga. Nah, ini untuk handlebarnya ada karet untuk pegangannya, warnanya coklat, cantik banget. Jadi pas banget ketika ketemu coklat ketemu sama rangkanya yang warnanya ya agak kecoklatan juga gitu ya, tapi arahnya lebih ke green gitu ya, green kecoklatan gitu. Jadi pas banget gitu. Gue pertama kali lihat desainnya, wah kece nih gitu. Gitu ya. Oke, ini untuk handlebarnya. Lalu kita ke lehernya nih. Oke, kita ke lehernya. Nah, di sini dia sudah ada untuk ukuran teman-teman. Jadi dia ada, nggak kelihatan ya, agak burung ya. Oke, nah ini udah gue fokusin. Jadi dia sudah punya sistem informasi ukuran yang ada di lehernya ketika kita misalnya ini dipakai berapa orang gitu ya, Jadi ini untuk kakak berapa ya? Oh, di angka sekian. Oh, untuk adik ada di angka sekian, untuk bapak di angka sekian, dan seterusnya. Jadi bisa dipakai bareng-bareng dan di setnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, ini juga ada penguncinya sama. Jadi penguncinya hampir sama kayak yang di atas gitu. Nah, ini ada sama, ada ini juga. Ada apanya? Ada bautnya gitu, tapi dia pakai kunci L. Nah, gitu. Sama ini juga di sebelah sini juga ada kunci L gitu ya. Terus ini dia pakai penguncinya semacam tuas gitu, kayak gini dikencengin gitu. Nah, ini
ini. Lalu gue senengnya ketika dirakit ini dari tokonya udah rapi banget, jadi sama tokonya udah dikasih juga kabel atau pengikat dari kabel rem dan speednya atau gear setnya, kabel gear setnya. Nah ini rapi banget teman-teman. Oke, ini lalu kita beralih ke bagian atas lagi yang di belakang. Nah ini saddle-nya ya, ini saddle-nya by Pacific, warnanya coklat, masih sama dengan handlebarnya. Wow, ini kece banget sih desainnya, pas banget. Kalau yang di lainnya itu sama gitu ya, warnanya juga coklat, tapi rangkanya yang beda-beda gitu. Nah gue lihat sih dari semua desain yang ada itu yang pas banget atau cocok banget coklat ketemu sama rangkanya itu ya yang green ini teman-teman ya gitu. Oke, ini by Pacific, cukup empuk dan ergonomis. Gue udah cobain di pantat nggak seberapa sakit sih, tapi kalau bagi yang mungkin ya berasa kurang empuk bisa ditambahin pakai saddle cover gitu yang ada busanya itu, jadi ditutupin lagi. Oke, itu selera sih. Kalau kalian berasa sakit bisa ditambahin. Murah kok, 20 ribuan, sekitar 20-an ribu sekian lah. Intinya gitu, nggak sampai 30 ribu, bisa dibeli di online juga. Nah ini, lalu ini kita ke rangka belakang di bawah untuk saddle-nya. Ya ada rangkanya, kalau nggak salah ini udah alloy. Dan ini Pacific, ada ini bukan dari merek yang lain, masih produksi Pacific juga. Dan oke-nya adalah dia ada angka lagi nih, jadi angka-angka untuk menentukan kita di posisi yang mana ketika kita mencari kenyamanan kita berkendara dengan sepeda ini gitu. Nah, dan bisa di set atau diingat-ingat untuk pengendara yang memakainya gitu. Jadi sepeda ini cukup informatif ya, untuk memudahkan kita di ukuran berapa sih untuk dudukan ketika kita berkendara sepeda ini dengan nyaman. Nah itu oke, kita turun lagi, kita ke belakang. Nah ini ada roda. Oh ya, ukuran rodanya itu 16 inch ya teman-teman. Jadi rodanya itu 16 inch. Dia peleknya cukup bagus ya, udah tipis gitu ya. Bannya sih masih yang standar sepeda lipat. Dan ini sebetulnya bukan sama seperti ini ya, kalau ini bukan stiker, jadi dia udah gue lupa namanya apa gitu. Dan ini dia timbul gitu ya, tapi kayak semacam cutting sablon gitu, terus dia ditimpa sama finishing coating clear di akhir, jadi dia nggak bisa diklentek teman-teman. Nah itu, tapi kalau ini adalah stiker. Jadi yang ada di pelek ini adalah stiker dengan tulisan Blitz seperti ini. Nah ini bagi kalian yang kurang suka tulisan yang ada di pelek bisa dihilangin sih ya, bisa dibersihin sendiri bekas lemnya atau dikelentek gitu, jadi akan full hitam polos. Nah, selera sih, kalau gue sih lu suka standarnya aja seperti ini. Oke, terus kita masuk ke gear set. Gear setnya dia masih black box 9 speed ya, ada tulisannya ya. Oke, nah itu. Oke, itu black box 9 speed. Lalu warnanya hitam. Ini ada 9 speed ya, 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah gitu teman-teman, jadi ini 9 speed ya, sesuai dengan ada yang di depan tadi di handlebar depan. Wah, ada 9 speed gitu ya. Oke. Cukup membantu sih 9 speed, karena kenapa? Kebetulan di sekitar rumah gue itu jalanannya banyak naik turun jembatan, terutama yang paling menguras tenaga itu jembatan tol sih. Jadi rumah gue di perbatasan Bandung dan dibatasi oleh jalan tol ya, sehingga kalau gue mau ke Bandung harus melewati jembatan itu dulu gitu ya.
Jadi cukup ngos-ngosan kalau misalnya gue pakai yang mungkin 7 speed. Nah ini 9 speed dengan speed yang paling rendah, gue cukup membantu teman-teman untuk bisa naik berhasil ke atas. Nanti deh gue coba ajakin kalian untuk menikmati bagaimana rasanya naik sepeda menanjak di jembatan tol yang sehari-hari mungkin gue selalu lewatin gitu ya, ketika gue mau melintasi perbatasan Bandung gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke brake atau rem nih. Nah remnya itu udah cakram. Wow, ini kerennya nih. Nih harganya terjangkau banget kalau menurut gue, tapi dia udah dapet spesifikasi yang lumayan menarik gitu ya, yang komplit, apalagi ditambahin dengan bonus-bonus. Nah ini udah cakram, tapi cakramnya masih mekanik ya, jadi cakram mekanik itu. Ini depan belakang, nah itu depan juga cakram sama ya, itu cakram mekanik. Dan di sini juga kita udah dapat standar, kita udah dapat magnetnya juga, magnet untuk ketika dilipat dia nggak mudah untuk kebuka teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngebawa sepeda ini dalam kondisi dilipat gitu ya, mungkin nggak ada tas atau nggak ada packing khusus gitu ya. Nah ini bermanfaat banget sih, supaya dia nggak kebuka-buka ketika goncangan di dalam mobil atau bagasi mobil gitu ya. Nah ini nempelnya sama yang bagian depan tadi. Nah ini nempel di bagian depan nih. Nah, dia nempel ke sini. Nah itu cakramnya, tuh handbrake-nya masih cakram mekanik gitu ya. Dan ini di sini udah ada keterangannya di bagian depan garpunya, Extreme Drivetrain. Nah kalau di sini keunggulan dari si forknya atau yang gue baca-baca ya sih ya, gue belum mastiin juga, gue belum nyobain juga karena sepeda baru gitu ya. Jadi gue baca Extreme Drivetrain ini maksudnya adalah dia sudah lulus uji tes tuh si forknya dengan goncangan tertentu atau dengan goncangan kekuatan tertentu melalui sebuah pengetesan bahwa dia sudah masuk ke fase yang ekstrim, bisa melalui fase atau medan yang ekstrim gitu. Nah di sini juga udah ada pertanda pengingatnya, please lock the quick release before riding. Jadi di sini dia mengingatkan pemiliknya atau pengendaranya gitu ya, dengan stiker ini di belakang ini, ketika mungkin ini sangat terlihat ketika dilipat teman-teman, kondisi terlipat. Nah jadi selalu mengingatkan kita untuk benar-benar sebelum berkendara memakai sepeda ini, pastikan kalau benar-benar terkunci dengan baik gitu. Karena kalau kuncinya nggak baik atau kocak akan berbahaya bagi si pengemudinya. Nah itu, dan ini udah ada stiker SNI juga di belakang ya, bahwa dia tersertifikasi sebagai produk terstandar nasional Indonesia. Wow, keren. Nah ini, dan kita kembali ke depan lagi. Kalau yang di bagian ini depan dia bahannya plastik, cukup keras plastiknya, dan dia speednya cuma 1 untuk yang bagian depan ini. Kalau belakang 9 tadi ya. Nah kalau yang ini cuma 1. Nah terus untuk pedalnya atau ontelnya gitu ya, nah ini bahannya besi, dicat, dan ada Pacific. Jadi di sini menandakan bahwa ini masih produksi Pacific gitu ya, dari pabrik Pacific gitu ya. Nah ini, dan ini pedalnya sudah bisa kita lipat. Nah gitu. Oke, jadi ketika dilipat posisinya dia nggak akan mengganggu. Bisa dilipat. Nah bisa dilipat, tekan terus ke atas. Nah seperti itu.
Begitu teman-teman kurang lebihnya. Gue rasa udah kesebut semua ya, udah gue jelasin semua detailnya satu-satu. Dan kalau pengen tahu harganya, gue beli ini setelah browsing, gue beli di toko Venus Bike, itu yang ada di daerah Kosambi di Bandung. Harganya cukup kompetitif karena gue lihat harga-harga di Tokopedia yang lainnya harganya udah hampir 3 juta. Nah, dia berani berkompetitif bilang kalau harga retail 2,3, dia hanya mematok harga 2,325 gitu. Jadi gue tertarik banget, langsung gue order waktu itu dan nggak pikir-pikir lagi karena cukup bagus ratingnya dan banyak review yang melakukan bahwa pelayanannya bagus gitu ya. Nah, gitu, dan memang terbukti sih gue pas banget beli di situ, dapat sesuai dengan permintaan dan kita bisa komunikasi dengan baik dengan si marketingnya gitu ya. Jadi seperti apa yang kita mau, terus kita dilayani benar-benar melalui chatting. Nah, kalau saran gue sih, kalau misalnya mau beli di toko Venus Bike ini, sebaiknya sih telepon aja atau WA aja dengan nomor WA yang ada di profile Tokopedia dulu. Jadi kalau di chat di Tokopedianya kadang-kadang dia slow respon gitu, tapi begitu di chat di handphonenya dia cukup ramah dan responsif gitu teman-teman. Nah, ini apa aja yang dapat bonusnya apa aja? Nah, ini gue siapin dulu ya apa aja. Nah, jadi selain sepeda ini, gue dapet 1 botol minum. Nah, produksi kurang banget ya desainnya, warnanya, dan kelihatan kayak botol anak TK aja gitu. Jadi gue nggak mau pakai botol dari Pasifiknya gitu ya, karena kurang lah menurut gue. Nah, yang berikutnya ada, kita udah dapet tas. Tara. Nah, ini tas. Tas front block. Nah, jadi di belakangnya sudah ada ini untuk dimasukin ke depan. Ini untuk masuk ke front blocknya. Nah, ini ukurannya nggak seberapa gede sih. Jadi gue berharapnya sih dapatnya tasnya bisa masuk laptop. Masuknya sih masuk gitu ya. Tapi kayaknya akan bakal ini deh. Nah, coba kita lihat dalamnya ya. Kayaknya akan bakal nggak safety aja gitu. Takut aja gue. Ntar gue mau beli yang agak bagusan aja lah, agak besar juga. Niatnya mau back to work juga. Nah, minta doanya ya. Mudah-mudahan istiqomah kalau memang mau back to work. Mudah-mudahan pandemi juga udah berlalu dan bisa back to work. Nah, ini dalamnya ini ada sih sebetulnya cukup untuk notebook sih sebetulnya. Tapi kalau untuk laptop yang ukuran 17 inch kayaknya agak sedikit maksa ya. Dan gue pernah cobain, dia miring, bisanya masuk, tapi miring ke depan gini. Nah, itu gue agak khawatir sih sebetulnya, karena front blocknya nggak seberapa aman juga, dia gampang banget. Dan itu kunciannya nggak tahu gue, kuncian ini apakah dia ada masalah atau cacat produk gitu ya, karena nggak ngunci di belakangnya. Nah, waktu gue cobain gitu, jadi gampang banget merosot. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini ada talinya, bisa dipanjangin nih. Nah, ini talinya bisa panjangin. Ini kayak bisa dicangklongin di pundak gitu sebetulnya. Nah, ini terus dia bisa ditutup gitu. Nah, tutup, dan ini udah ada rangkanya. Nah, ini rangka nih. Jadi ini dia rangka. Nah, ini rangka. Ada rangkanya untuk front blocknya. Nggak akan merosot. Nah, di bawah juga ada rangkanya tuh kayak gitu. Nah, coba kita pasangnya di situ ya. Oke. Nah, jadi dia masangnya gini teman-teman. Nah, harusnya ketika gue pasang begini, dia ada bunyi trik gitu. Nah, ini nggak ada. Jadi ini nggak kekunci nih. Nah, kan nggak kekunci. Nah, nggak tahu nih kenapa. Ini harusnya ada kunciannya nih. Ada kunciannya. Nah,
tapi dia posisinya nggak kunci, nggak tahu kenapa. Nah jadi gue agak khawatir sih kalau bawa ini kerja ya, bawa ini dalamnya peralatan kerja, laptop atau apa gitu, karena ini posisinya nggak safety, dia gampang lepas gitu. Gue takut aja sih, jadi sementara gue nggak akan pakai gitu. Oke. Nah, oh iya, satu lagi gue belum bahas ini, kuncian ini. Nah, ini nih kuncian si lehernya ini udah cukup bagus sih, maksudnya yang lama, model Pacific lama itu dia terpisah antara yang chrome itu sama yang tuasnya gitu teman-teman. Nah kalau yang ini udah menyatu, jadi dia nggak terpisah gitu. Nah gitu, jadi ini ada tuasnya gini, terus dimasukin gini. Nah gitu. Nah ketika mau dilepasin ini tinggal ditarik terus dibuka ke sana. Dan itu menyatu teman-teman. Oke, kembali lagi ke bonus nih. Dapat apa lagi nih bonusnya nih? Bonusnya dapat helm. Wow, helm by Shite atau Site, nggak tahu gue bacanya apaan. Intinya SYTE. Ini produknya SYTE, Shite. Nah, ini udah standar riding banget. Di belakangnya udah ada tombol lampunya. Jadi kalau kalian berkendara malam-malam, orang yang di belakang bisa tahu tanda kalau kalian sedang berkendara dari belakang gitu. Oke. Ini standar riding yang dengan lampu ya helmnya. Dia udah kalau di pasaran sih lumayan ya harganya, bisa sampai 300 helm kayak gini. Di Pacific Blitz atau di Pacific pada umumnya dapat helm sih, tapi nggak semuanya dapat helm sih. Ini kebetulan dapat helm, dapat tempat minum, dapat holder yang di sepeda tempat minumnya, terus dapat tas yang di depan, sama helm. Nah itu 3 buah teman-teman yang didapetin, helm, lalu tas, dan tempat minum dan holdernya. Nah begitulah kurang lebihnya. Warnanya lo nggak bisa milih, dan itu gue udah cobain warnanya. Jadi dari pabrik dia sudah paket gitu ya, udah paket untuk helm, tas, sama si botol minumnya. Nah jadi kita nggak bisa milih sih, itu sih kekurangannya sih ya. Tapi si pemilik toko sempat menawarkan kebaikan hati gitu ya. Jadi di Pacific Blitz yang lain itu tersedia juga helm, tapi warnanya sayangnya gue nggak suka gitu, warnanya orange. Gue pengen nuker yang warna hitam tapi nggak ada, adanya warna orange dengan desain yang sama. Itu pun juga punya Pacific Blitz yang beda warna gitu. Jadi udahlah, ini masih mending gitu warna putih, ya udahlah, masih bisa pakai gitu ya warna putih. Kalau orange udah pasti gue nggak akan pakai gitu ya, karena gue nggak suka warnanya dan terlalu nyolok, warnanya orange nyala banget gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu kurang lebih review dari gue, dan gue hanya sekedar berbagi kegembiraan karena gue bisa memiliki sepeda baru, sepeda lipat Pacific Blitz 3.0, dan semoga ini bermanfaat buat kalian yang lagi pusing-pusing, bingung-bingung, pilih-pilih sepeda, lagi pengen sepeda baru, lagi pengen goes yang bisa berolahraga di luar tanpa harus berkerumun, tapi bisa menikmati udara segar di luar sana. Begitu kurang lebih teman-teman. Terima kasih udah nonton video gue. Lain kali gue akan ajakin kalian semua untuk riding bareng Pacific Blitz gue. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Kalau kalian suka jangan lupa like, lalu subscribe, itu paling penting. Ajakin teman-teman untuk subscribe semua supaya tahu apa aja sih yang dikerjain sama Mahen di dalam dunia Mahen. Kalau kalian merasa informasi gue kurang terkait dengan sepeda, karena gue masih awam,
gue masih kembali lagi ke dunia sepeda setelah sekian lama. Jadi mari kita sharing-sharing tentang sepeda. Oke? Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.